Perkenalkan, nama saya Cuti Fani Verina. Saya Wina Syahardi. Ika Gusian Fauzi. Saya Jasunta. Salsabila Sirait. Latar belakang, Nuriza Snack merupakan salah satu UMKM di Kota Batam yang bergerak di bidang kuliner. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa UMKM Nuriza Snack memiliki 10 orang karyawan. Dalam menghadapi konflik yang terjadi, Ibu Partin yang merupakan pemilik sekaligus pemimpin UMKM Nuriza Snack perlu menerapkan konsep manajemen konflik dan mencoba mengatasi konflik yang muncul kepada para karyawannya. Pentingnya manajemen konflik antara lain mencegah kemungkinan terjadi konflik, mengembangkan kemampuan menyelesaikan konflik, melatih karyawan lebih kreatif dan berorientasi pada solusi, mengurangi dampak risiko yang diakibatkan oleh adanya konflik, dan menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Pentingnya peranan kepemimpinan antara lain sebagai ladang kekuasaan bagi karyawan atau bawahan, sebagai pusat informasi, dan sebagai pengambil keputusan. 6 Emotional Leadership Style. Yang pertama, The Coercive Style, yaitu efektif dalam mengambil keputusan secara cepat ketika mengatasi masalah dengan karyawan. Kedua, The Authoritative Style, yaitu seseorang yang visioner dan antusias dalam memotivasi orang lain. Ketiga, The Affiliative Style, yaitu orang lain harus didahulukan dan cenderung membangun hubungan emosional yang kuat yang dapat berujung pada loyalitas karyawan. Keempat, The Democratic Style, yaitu mempertimbangkan seluruh masukan dari anggota timnya. Kelima, The Pace-Setting Style, yaitu sangat peduli pada pencapaian dari suatu pekerjaan dan cenderung ingin pekerjaannya diselesaikan sebaik mungkin dengan waktu sesingkat mungkin. Dan yang terakhir, The Coaching Style, yaitu pemimpin dengan gaya membantu orang lain dalam mengembangkan karir mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya, pentingnya 8 steps to successful change. Yang pertama, create urgency, yaitu pada langkah ini pentingnya untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum terjun ke proses perubahan. Yang kedua, form a powerful coalition, di mana dalam kerjasamanya masing-masing memiliki kepentingan. Yang ketiga, create a vision for change. Visi ialah tujuan, cita-cita, dan hal yang ingin dilakukan untuk mencapai masa depan suatu organisasi. Yang keempat, communicate the vision. Ini merupakan peluang bagus untuk memberdayakan koalisi yang telah dibangun, karena pastinya di antara semua anggota, kemungkinan besar adanya jaringan di setiap area bisnis. Kelima, remove obstacle, bertujuan untuk mencari apa yang mungkin mengurangi peluang untuk sukses dalam mewujudkan visi tersebut. Keenam, create short-term wins. Target jangka pendek ini berguna untuk motivasi dan arahan. Ketujuh, build on the change. Pada hakikatnya, perubahan ialah suatu proses yang terjadi secara perlahan dan harus ditamakan ke dalam budaya perusahaan secara keseluruhan. Dan terakhir, evaluasi perubahan. Perlunya melakukan evaluasi berkala dan mendiskusikan mengenai proses yang telah dijalankan tersebut. Adapun pendekatan strategi dalam penyelesaian konflik antara lain, accommodating, yaitu mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Kedua, avoiding, sebuah upaya yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Ketiga, compromising, yaitu dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar. Keempat, collaborating, yaitu dengan menyelesaikan konflik yang mengutamakan hasil yang memuaskan semua pihak. Selanjutnya, competing, yaitu mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan menenangkan kepentingan tiap pihak. Dan yang terakhir, conglomerating, yaitu dengan cara menggabungkan cara menyelesaikan konflik dari semua 5 tipe tersebut. Tujuan pendekatan strategi. Pertama, mengetahui langkah-langkah penyelesaian konflik bisnis, mengetahui susunan kompetensi kepemimpinan yang disesuaikan dengan 8 steps to successful change, mengetahui jenis-jenis tipe pemimpin, mengetahui peran dari pihak corporate, operasional, dan unit dalam penyelesaian konflik bisnis, dan mengetahui konsep managing conflict and change. Penanganan konflik pada UMKM Nuriza Snack. Dalam UMKM Nuriza Snack, penanganan untuk menghadapi keadanya konflik yaitu dengan compromising. Compromising atau kompromi merupakan cara menyelesaikan konflik dengan menghadapkan kedua belah pihak untuk melangsungkan pembicaraan lebih lanjut. Tipe kepemimpinan UMKM Nuriza Snack. UMKM Nuriza Snack menganut tipe pemimpin yang demokratik atau demokrasi. Dapat dilihat dari kata demokratis bahwa sesuatu yang akan diputuskan dan dilaksanakan itu disetujui dan dijalankan bersama. Pentingnya 8 steps to successful change. 8 steps to successful change dari Kotter sangat penting peranannya dalam mengembangkan UMKM Nuriza Snack untuk menghadapi suatu perubahan. Karena peran dari agen perubahan yang dapat membantu melakukan perubahan terhadap UMKM untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Kesimpulan, yang pertama, pemimpin UMKM Nuriza Snack yaitu Ibu Partin selalu menanyakan pendapat kepada karyawannya dalam menyelesaikan masalah yang timbul pada UMKM ini.
seperti inovasi apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan UMKM tersebut. Kesimpulan yang kedua, dalam UMKM Nurza Snack, penanganan untuk menghadapi adanya konflik yaitu dengan compromising atau kompromi, yaitu cara menyelesaikan konflik dengan menghadapkan kedua belah pihak untuk melangsungkan pembicaraan lebih lanjut. Terakhir, saran, diharapkan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami dapat memberikan informasi mengenai leadership untuk kemajuan dan perkembangan usaha UMKM Nurza Snack.